Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita bahas pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Pada bahasan ini kita bahas yaitu kisah teladan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kita mulai yang pertama. Kisah Nabi Daud. Nabi Daud adalah putra dari Yisa. Beliau tinggal di kota Baitlahem, tinggal bersama ayah dan 13 saudaranya. Nabi Daud juga menjabat seorang raja, Raja Bani Israel, dan sebelumnya adalah rajanya Raja Talut. Kemudian sejak kecil beliau memiliki jiwa yang sangat pemberani. Dia pernah mengikut peperangan. Kemudian beliau itu meninggal sekitar umur 100 tahun di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah yang pertama dibangun oleh Raja Nabi Daud, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Sekarang, kisah teladan Nabi Daud dan Raja Talut. Ini sebelum jadi raja ya, ada kisah yaitu Nabi Daud dengan Raja Talut. Kita lihat. Sebelum Nabi Daud menjadi raja Bani Israel, Raja Talut lah yang menjadi raja. Awalnya Raja Talut tidak percaya kepada Nabi Daud. Itu dibuktikan apa? Sehingga Nabi Daud membuktikan ketika itu Raja Talut sedang peperangan dengan Raja Jalut. Nabi Daud mengikuti peperangan itu, dan ketika melempar batu yang pertama dengan ketapel, langsung lemparan pertama tepat di dahi Raja Jalut dekat dengan kelopak mata. Kemudian lemparan kedua hingga Raja Jalut tersungkur dan akhirnya mati. Dan setelah itu Raja Talut mulai percaya atas keberanian Nabi Daud. Dan kemudian ketika ada peperangan apapun, Nabi Daud itu selalu memenangi peperangan. Sehingga apa? Membuat iri karena ketenaran dari Nabi Daud tadi. Sehingga Raja Talut itu iri kepada Nabi Daud dan ingin berencana membunuhnya. Tetapi apa? Ketika itu Raja Talut sedang tidur, Nabi Daud memotong kain atau memotong pakaian dari Raja Talut, dan Raja Talut itu terbangun. Dia kaget, kenapa baju saya terpotong? Ketika terbangun, Nabi Daud sudah ada di depannya. Kemudian Nabi Daud berkata, seandainya aku ingin membunuhmu, aku itu mampu melakukannya. Itu perkataan. Tetapi apa? Aku tidak ingin mengingkari janji dan menjadi orang penipu. Ketika itu Raja Talut langsung duduk, langsung meminta maaf kepada Nabi Daud. Nah, lanjut. Raja Talut itu meninggal ketika peperangan melawan musuh, dan ketika itu Bani Israel bingung siapa pemimpin raja setelah ini. Kemudian mereka bermusyawarah sepakat memilih Nabi Daud sebagai raja. Itu awal mula menjadi raja ya. Ingat, berarti Nabi Daud itu dipilih menjadi raja ketika bermusyawarah dan dengan musyawarah, dan ketika setelah Raja Talut meninggal. Teladan Nabi Daud. Kita lihat. 1. Nabi Daud adalah seorang yang pemaaf. Kita lihat tadi sudah memaafkan Raja Talut yang jahat sekali. Dia iri dan akan segera membunuhnya, tapi terdengar dengan Nabi Daud, tetapi dia tetap memaafkan. Yang kedua, lapang dada dan tidak membalas dendam. Selanjutnya, rajin beribadah dan berserah diri. Hal itu selalu menegakkan agama Allah. Nanti dilihat sendiri, beliau menyebarkan agama Islam itu sampai kemana saja menegakkan Allah. Hingga Nabi Daud itu terkenal dengan julukan Awwab, nanti ada sendiri. Awwab itu artinya orang yang berserah diri. Semua berlindung kepada Allah, baik keadaan apapun, baik senang maupun susah. Keberhasilan Nabi Daud. 1. Nabi Daud menjadi raja Bani Israel. 2. Nabi Daud menyebarkan agama Islam sampai Palestina, bangsa Kanaan dan bangsa Israel. 3. Penyebaran hingga sampai Yordania dan Damaskus. 4. Membaitul Baitul Maqdis, kemudian diselesaikan anaknya yang itu bernama Sulaiman yang ibu katakan tadi ya. Selanjutnya, Nabi Daud pemimpin yang bijaksana. Dia tidak membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, dan semua kaumnya itu dipimpin dengan bijaksana. Kemudian, bahkan
Sifatnya itu diabadikan dalam surat As-Sadd ayat 20. Sehingga Allah tuh menyebutnya dengan awab yang ibu katakan tadi. Awab artinya orang yang selalu berlindung berserah diri kepada Allah, baik keadaan apapun, baik senang maupun susah. Dan sampai sekarang pun ada yang terkenal namanya puasa Daud. Artinya apa? Puasa yang selang-seling, sehari puasa sehari tidak. Oke, itu banyak sekali manfaatnya, bisa dilihat sendiri ya. Mukjizat Nabi Daud. 1. Menurunkan kitab Zabur. Ya, Allah tuh menurunkan kepada Nabi Daud yaitu kitab Zabur. Yang kedua, kecerdasan akal. Yang ketiga, menirukan suara burung. Yang keempat, bisa melunakkan besi. Yang kelima, memiliki suara yang paling merdu di antara umat manusia adalah Nabi Daud. Langsung kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Ingat tadi ya, ketika awal mula membangun Baitul Maqdis, kemudian meninggal dunia dan dilanjutkan kepada Sulaiman. Beliau tuh diangkat sebagai raja pengganti ayahnya untuk memimpin Bani Israel. Kenapa Nabi Sulaiman tuh dipilih? 1. Memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika dari kecil sudah mengerti kecerdasan tinggi, bijaksana, mengerti bahasa binatang, menguasai bangsa jin, hal-hal lain. Hal itu terdapat dalam surah An-Naml, banyak sekali An-Naml sebenarnya. Itu ada ayat 16, 17, ada ayat 20 juga ada. Kemudian menguasai angin. Sebagai nabi dan raja terkaya di dunia, itu Nabi Sulaiman. Ingat ya, itu mukjizat Nabi Sulaiman itu banyak sekali. Keteladanan Nabi Sulaiman. Ini apa aja? 1. Taat beribadah. 2. Rendah hati. 3. Pemaaf. Ingat ya, nanti bisa dilihat sendiri tentang Raja Sulaiman dengan Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis yang sombong itu. 3. Menghargai pendapat. Walaupun dia bercocok apapun, dia tetap hargai pendapat. Kita dengarkan, kita kemarin belajar menghargai pendapat. Nah, ini juga dari kisah Nabi Sulaiman. Mungkin dari itu. Nanti kalau tidak paham bisa dilihat di buku juga ada, bertanya juga bisa. Ingat ya, saya cukupkan sekian. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Tetap belajar, walaupun di rumah tetap belajar membaca buku ya. Walaupun ibu merangkum ini semua, di buku tuh ada semua, dibaca-baca. Nanti setelah ini kita ada tugas, selesaikan. Ingat ya, tolong diselesaikan. Jangan sampai ketunda-tunda, nanti kita akan jadi malas. Oke, ibu saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.